Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, modus suap penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung mencoreng marwah dunia pendidikan. Melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Agustus lalu, KPK berhasil menguak praktik dugaan penerimaan suap di tubuh Universitas Lampung dan menetapkan ada 4 orang sebagai tersangka. Kita akan lihat di grafis yang pertama, 4 orang tersangka tersebut adalah Karomani yang merupakan Rektor Unila tahun 2020 hingga 2024. Kemudian ada Heriandi yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik, Muhammad Basri, Ketua Senat Unila, dan juga ada Andi Desviandi yang merupakan pihak swasta atau orang tua siswa. Kemudian kita akan lihat lagi pemirsa, ini ada data mengenai barang bukti yang diamankan, data mengenai barang oleh KPK saat melakukan OTT tersebut. Di antaranya ialah ada uang tunai sebesar 414,5 juta rupiah. Kemudian ada slip setoran deposito sebesar 800 juta rupiah. Kemudian ada juga deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah dan ada beberapa barang bukti lainnya. Dugaan suap ini disinyalir terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Lampung melalui jalur seleksi mandiri atau yang sering dikenal sebagai Simanila tahun 2022. Adapun konstruksi perkaranya secara garis besar kami akan tampilkan. Ini merupakan konstruksi perkara yang kami rangkum di mana OTT ini berangkat dari adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Unila tahun 2022. Maka tim KPK pun bergerak ke lapangan, yaitu di 3 lokasi, Lampung, Bandung, dan juga Bali. Kemudian Karomani selaku rektor ini terlibat aktif untuk menentukan kelulusan dari calon mahasiswa yang masuk melalui jalur Simanila. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya pemirsa, di mana ini Karomani mempunyai peran aktif dan kemudian Karomani meminta kepada bawahannya untuk melakukan seleksi personal perihal kesanggupan orang tua mengenai dana yang akan diberikan di luar dana resmi dari jalur Simanila tersebut. Kemudian kita akan lihat lagi slide konstruksi berikutnya, di mana besaran dana yang disepakati ini berkisar dari angka 100 juta rupiah hingga 350 juta rupiah untuk 1 orang mahasiswa yang akan lolos melalui jalur Simanila. Dan selain itu, Karomani juga memintakan mualimin, seorang dosen, untuk dapat mengumpulkan uang dari para peserta Simanila yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, yaitu berkisar 100 hingga 350 juta rupiah. Adapun dugaan total uang yang berhasil dikumpulkan melalui jalur mandiri penerimaan mahasiswa ini ditaksir mencapai hingga miliaran rupiah. Rinciannya ialah di sini kami membaginya menjadi 2. Yang pertama yang didapatkan dari mualimin, ini totalnya kurang lebih ada sebanyak 603 juta rupiah dan sudah dipakai untuk kebutuhan pribadi sang rektor mencapai 575 juta rupiah. Selain itu ada juga dana sebesar kurang lebih 4,4 miliar rupiah tapi dalam bentuk deposito dan juga emas batangan. Tentu saja angka ini bisa dikatakan sangat fantastis karena dana sebesar ini bukan dana yang resmi, melainkan dana yang akan masuk ke kantong-kantong pribadi para oknum pejabat kampus. Sungguh ironi, marwah dunia pendidikan tercoreng. Seakan-akan hanya calon siswa dengan latar belakang kelas ekonomi tertentu saja yang bisa mendapatkan kemudahan untuk duduk di kursi PTN tanpa harus bersusah payah belajar mempersiapkan seleksi tertulis. Dan pemirsa, jika kita tarik lagi ke belakang sejenak, ternyata penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri ini bukan hal baru di dunia pendidikan tanah air. Karena berdasarkan riset dari kami, tim redaksi Metro TV yang lakukan, jalur mandiri sudah dimulai diterapkan lebih dari 10 tahun yang lalu dan aturan tertulisnya pun tertuang di beberapa peraturan. Kita akan lihat. Di sini kami merangkum dari tahun 2010, ada di PP 66 tahun 2010, kemudian Permendikbudristek, ini dari tahun 2016 dan 2017 mengatur tentang penerimaan mahasiswa program sarjana di PTN, dan ada juga mengenai tentang standar satuan biaya operasional, yaitu tertuang di Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Kemudian, mengingat bahwa jalur mandiri ini bukanlah satu-satunya sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN, maka ada penentuan kuota yang telah ditetapkan. Di mana kita akan lihat ini diatur di Permendikbud nomor 90 tahun 2017, tepatnya di pasal 5, kuota yang akan disesuaikan untuk masuk ke PTN. Kita akan lihat di grafis berikutnya. Untuk
yang masuk menggunakan jalur SNMPTN atau ini menggunakan nilai raport, ini paling sedikit 30%. Kemudian untuk yang masuk lewat SBMPTN atau jalur ujian tertulis, secara bersama-sama seluruh PTN se-Indonesia ini paling sedikit 30% juga, dan untuk kuota jalur mandiri paling banyak di angka 30%. Kemudian di pasal 10 Permendikbud nomor 25 tahun 2020 menegaskan bahwa PTN diizinkan untuk memungut biaya atau iuran pengembangan institusi sebagai pungutan selain UKT. Jadi ada biaya tambahan memang untuk jalur UKT, untuk jalur mandiri di luar UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayarkan di tiap semesternya tidak tergantung pada jumlah SKS. Ini sudah mulai berlaku sejak tahun 2017. Dan berikutnya kami akan tampilkan gambaran biaya yang ditetapkan oleh masing-masing PTN untuk seleksi mandiri di PTN tersebut. Kami mengutip ada 2 PTN favorit di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan juga ada Institut Teknologi Bandung. Kita mulai dari UI. Untuk masuk ke UI melalui jalur mandiri, kita kenal ada yang namanya SIMAK UI dan biaya pendaftarannya ialah sebesar Rp500.000. Kemudian Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas favorit di UI, ini menerapkan biaya berbeda untuk S1 reguler dan untuk S1 paralel. Untuk S1 reguler wajib membayar Rp13 juta per semester. Kemudian untuk yang paralel, selain membayar Rp13 juta per semester, wajib juga membayar uang pangkal sebesar Rp16 juta untuk satu kali di masa awal masuk perkuliahan. Kemudian untuk Fakultas FEB, ini wajib membayar per semesternya Rp15 juta dan untuk yang paralel wajib menambahkan biaya Rp34 juta yang dibayarkan satu kali saja. Kita berganti ke fakultas universitas lain, yaitu di ITB, di mana ini dikenal dengan nama SMITB 2022, biaya pendaftarannya masih sama, Rp500.000, kemudian ada 5 golongan UKT yang diterapkan bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp25 juta per semester, tetapi untuk yang mendapatkan UKT golongan kelima, wajib untuk memberikan iuran pembangunan institusi yang besarannya harus lebih besar dari Rp25 juta atau minimal Rp25 juta dan dibayarkan satu kali di masa awal masuk kuliah. Dan memang pemirsa, lazimnya biaya yang ditetapkan untuk jalur mandiri ini lebih mahal jika dibandingkan dengan mahasiswa yang masuk mengikuti jalur SNMPTN atau SBMPTN. Dan dari kasus OTT ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut bahwa pihaknya telah mengkaji dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri kurang transparan, kurang terukur sehingga tidak akuntabel, dan ini bisa menjadi celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pemirsa, berdasarkan berkaca pada kasus ini, maka evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan jalur seleksi mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri menjadi suatu kewajiban. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh atas penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri, maka sama saja membiarkan akar persoalannya tidak teratasi dan peluang percobaan korupsi itu tetap terbuka lebar bagi para pejabat perguruan tinggi negeri. Praktik manipulasi yang dilakukan pada tahap awal penerimaan menjadi pintu dari adanya manipulasi-manipulasi berikutnya, sehingga tanggung jawab untuk menghasilkan generasi bangsa masa depan yang berkualitas unggul dan berintegritas akan sulit untuk terrealisasi.